Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisumi Hartini, NPM 230-916, kelas IKS A5 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan sosial di dunia yang mengglobalisasi. Modernisasi dan industrialisasi memiliki banyak konsekuensi bagi masyarakat. Salah satu konsekuensi utamanya adalah percepatan urbanisasi dan migrasi nasional dan internasional yang pada gilirannya menciptakan marginalisasi dan eksklusi. Banyak kelompok di daerah perkotaan modern. Modernisasi ini dan industrialisasi menghancurkan bentuk solidaritas sosial pramodern dan tradisional yang disebut solidaritas mekanis. Dalam istilah Emil Durkheim, dan menciptakan masalah sosial baru bersehubungan dengan urbanisasi dan meningkatkan kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok sosial yang berbeda. Tantangan dunia global seperti itu telah menghasilkan dan meningkatkan ketidakadilan global di dunia pasca kolonial, di mana orang-orang yang sebelumnya dijajah dan dieksploitasi menjadi subjek utamanya. Sekian dari penjelasan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Secara Madani, MPM 2003090008. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai perspektif global tentang pekerjaan sosial. Seperti yang dikatakan Cox 1996, globalisasi mengarah pada 3 proses yang kontradiktif: polarisasi sosial di antara dan di dalam negara, hilangnya kekuatan pengaturan otonom oleh negara, dan runtuhnya masyarakat sipil. Dalam konteks ini, struktur ekonomi global membentuk hierarki 3 bagian, yaitu mereka yang terintegrasi ke dalam ekonomi global di puncak, mereka yang melayani ekonomi global melalui pekerjaan yang tidak aman, dan mereka yang dikucilkan dari ekonomi global seringkali menganggur. Globalisasi neoliberal mendorong banyak negara bangsa untuk mengurangi kebijakan kesejahteraan mereka dan membiarkan pasar kapitalis global nyaris bebas. Hal ini menyebabkan aliran modal ke negara-negara di mana biaya tenaga kerja paling rendah dan undang-undang perlindungan pekerja paling lemah. Dalam sistem perdagangan kuda yang memaksa negara-negara non-barat untuk menyediakan biaya produksi terendah bagi perusahaan global dan keuangan. Pekerjaan sosial sebagai profesi pemantau keadilan sosial harus mempertimbangkan konsekuensi lokal dari globalisasi agar dapat berperan aktif dalam mengubah kehidupan dan banyak orang yang tertindas, tidak berdaya, dan tidak mampu. Pekerja sosial harus menyadari fakta bahwa tindakan lokal mereka memiliki efek global terlepas dari niat mereka. Sebagai profesi global juga ditempatkan secara lokal. Pekerja sosial harus mempertimbangkan keadaan global pekerjaan mereka, mempertimbangkan peran utama mereka sebagai profesi untuk memantau hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi semua orang, tanpa memandang etnis, tempat lahir, kebangsaan, jenis kelamin, seksualitas, warna kulit, atau usia. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan sosial sebagai profesi hak asasi manusia global yang berkomitmen untuk memantau keadilan sosial harus mewaspadai mekanisme rasisme dan diskriminasi. Dalam kaitan ini, kebijakan sekuritasi sebagai bagian dari perang melawan teror telah digunakan secara efektif. Wacana dan retorika politik berhasil membingkai imigran dan mereka yang berlatar belakang imigran sebagai masalah keamanan yang memerlukan pengawasan oleh pemerintah dan aparat keamanan terkait sektor swasta. Pekerjaan sosial harus melawan perang melawan teror sebagai keadaan darurat permanen, kebijakan negara, dan proses governmentasi di mana pembagian manusia ke dalam kategori kami dan mereka dilegitimasi. Konsekuensi yang menghancurkan dari perang melawan teror bagi banyak individu dan keluarga harus mendesak pekerjaan sosial untuk mengambil peran aktif dalam memerangi demonstrasi.
dan kekerasan terhadap muslim dan kelompok etnis dan minoritas lainnya di seluruh dunia. Salah satu tugas yang paling akut dari penelitian krisis dalam pekerjaan sosial adalah perjuangan melawan pemerintahanisasi, kekerasan dan persepsi tentang perang melawan teror. Ini harus dilakukan tidak hanya dengan menghasilkan pengetahuan baru, meskipun sangat penting dan perlu, tetapi juga dengan membuat hasil penelitian diketahui. Partisipasi dalam debat publik di jurnal dan media arus utama adalah penting, tetapi peluang penelitian krisis untuk dipublikasi dan disiarkan seringkali sangat terbatas. Oleh karena itu, peneliti krisis harus menggunakan media lain, seperti apa yang disebut media sosial baru, untuk mengkomunikasikan hasil mereka dengan publik. Praktek pekerja sosial yang bekerja untuk pemerintah semakin banyak digunakan dalam mewujudkan kebutuhan pemerintah dalam perjuangan melawan teroris dan meningkatkan pengawasan terhadap warga negara dan non-warga negara. Pekerja sosial harus mencoba memperbarui pengetahuan mereka tentang krisis global, perang dan konflik seperti yang diciptakan oleh politik perang melawan teror global dan bersikap kritis terhadap kebijakan pengamanan dan pengawasan pemerintah. Pekerja sosial dan analisis global melawan perang. Peperangan, konflik, penindasan, dan kemiskinan tidak hanya karena kondisi manusia atau sifat manusia yang tersebar, tetapi mereka diciptakan oleh agen-agen aktif yang mengambil keuntungan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Produsen dan perdagangan senjata memiliki kepentingan utama dalam perang hangat, perang dingin, perang kecil, dan perang skala besar untuk mengamankan kelangsungan produksi senjata, perdagangan, dan keuntungan besar. Tindakan aktif melawan perang. Secara historis, pekerja sosial sangat menyadari konsekuensi perang dan kekerasan bagi warga sipil dan infrastruktur banyak masyarakat dan organisasi kehidupan sehari-hari orang. Mengambil posisi-posisi anti perang seperti itu juga membutuhkan mengambil posisi anti rasis dan anti penindasan serta menolak pembagian orang dalam kategori kami dan mereka. Seperti disebutkan sebelumnya dalam bab ini, banyak negara bangsa di seluruh dunia, baik barat maupun non-barat, terlibat dalam perang melawan teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kensa Buru Sembiring, NPM 2003-09-0027, kelas Kesus A5 pagi. Dan pekerjaan sosial di seluruh dunia dalam menahan kekerasan simbolik semacam itu. Kekerasan simbolik selalu membantu melegitimasi kekerasan fisik. Dan wacana perang yang diperlakukan terhadap yang lain disajikan sebagai non-modern. Masa lalu kolonial dan berlanjutnya kekuasaan dan pengaruh global dari banyak negara barat di dunia. Paskolonial telah menyebabkan pelestarian dan peningkatan kesetidakstaraan antara negara-negara barat dan negara-negara non-barat. Akibat aksi anti-demokrasi global terhadap gerakan demokrasi di negara-negara non-barat, banyak intelektual dan aktivis yang dibunuh atau dipaksa meninggalkan negaranya dan menjadi pengungsi di negara-negara barat. Pekerja sosial seperti banyak orang lain di negara-negara barat dan sekitarnya juga menjadi sasaran dan dipengaruhi oleh propaganda, sejarah politik, dan bahkan ilmiah tentang orang lain yang lebih rendah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.